Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin melakukan presentasi tentang analisis penerapan model NLP, pendidikan evaluasi sistem pembelajaran adaptif dengan menggunakan data edukasi. Yang pertama, dengan saya Nalendra Putra Wicaksana dengan NBI 034. Saya Muhammad Fadli dengan NBI 052. Saya Nuki Darmawan dengan NBI 060. Jadi yang pertama, pendahuluan dalam era transformasi digital pendidikan, pembelajaran terpersonalisasi telah menjadi paradigma baru yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran seperti siswa memiliki karakteristik, preferensi, dan gaya belajar yang unik. Hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi langsung pada pengembangan sistem pembelajaran adaptif yang mampu menyesuaikan konten, metode, dan kecepatan pembelajaran berdasarkan profil individual siswa. Lalu ada tipe machine learning. Machine learning adalah teknologi inti yang memungkinkan sistem cerdas mempelajari pola dari data dan membuat keputusan secara otomatis. ML banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi dasar dari berbagai teknologi AI modern. Model dibangun melalui proses pelatihan menggunakan data historis untuk mengenali pola dan kemudian diaplikasikan untuk memprediksi atau menggeneralisasi pada data baru. Jadi pada dataset ini berisi interaksi siswa dengan sistem pembelajaran digital dengan pendekatan yang ada. Lalu yang kedua ada deep learning. Deep learning adalah pendekatan akhir dalam kecerdasan buatan yang mampu menyelesaikan masalah kompleks melalui pembelajaran berlapis menggunakan jaringan saraf di luar. Jadi deep learning ini teknik ini lebih akurat dibanding metode konvensional karena mempertimbangkan konteks kalimat secara keseluruhan. Iya. Yang pertama, implementasi machine learning. Pertama ada text classification. Jadi kode ini dapat mengubah teks menjadi lowercase lalu menghapus karakter khusus dan menghapus kata-kata pendek. Jadi model ini dapat membedakan antara kategori high, low, dan medium performance. Jadi seperti kayak pemisahan data gitu. Yang kedua ada sentiment analysis. Kode ini digunakan untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan kesamaan konten tanpa label. Jadi setiap cluster karakterisasi oleh kata-kata dengan TF-IDF tertinggi. Hasil didapat bahwa model cenderung memprediksi sebagian besar teks sebagian neutral. Untuk implementasi dari machine learning topik modeling, kode-kode ini dapat menemukan topik tersembunyi dalam dokumen dengan cara mengumpulkan kata-kata yang mempresentasikan pada setiap topik. Pada akhirnya didapat berhasil mengidentifikasi 4 topik utama dengan distributif yang relatif. Untuk yang kedua, ada text clustering. Pada kode ini dapat mengelompokkan dokumen berdasarkan dari kesamaan konten, lalu mengukur kualitas clustering pada setiap kata-kata yang paling mempresentasikan setiap cluster. Hasil yang dapat analisis clustering menghasilkan tiga cluster dengan distribusi yang sudah seimbang. Yang selanjutnya yaitu LSTM. Pada kode ini, model digunakan untuk memprediksi performa siswa berdasarkan sequence belajar mereka dan scalar dan encoders. Memastikan data siswa baru diproses dengan cara yang sama. Lalu, memastikan semua tahap berhasil dieksekusi. Dengan hasil yang didapat, model menunjukkan konvergensi yang stabil tanpa indikasi overthink yang signifikan. Dan berikut adalah hasil perbandingan dari machine learning dan deep learning-nya. Dan berikut yaitu hasil dari machine learning dan deep learning-nya. Untuk deep learning berdasarkan hasil pengujian, pendekatan machine learning menunjukkan akurasi rendah baik dalam tugas klasifikasi teks maupun analisis sentimen. Deep learning menggunakan LSTM diharapkan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi karena mampu memproses urutan kata dan konteks secara lebih baik. Dengan demikian, pendekatan deep learning dinilai lebih sesuai untuk implementasi klasifikasi dan analisis komentar siswa dalam konteks pembelajaran adaptif. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.